Langsung dari Polda Banten di Paranti Road Podcast Bukan Cuma Suara. Hari ini saya sudah bersama narasumber saya tentunya di satu kesempatan di mana saya bisa ngobrol-ngobrol di Krimum Polda Banten, di mana kita bakal membahas satu tema yang menarik sekali. Tapi sebelumnya saya mau memperkenalkan narasumber saya dulu ya. Semangat pagi Komandan. Semangat pagi. Oh, semangat pagi gini ya. Semangat pagi dan selamat pagi. Nah, di sela-sela kesibukan Anda hari ini, mau dong berbagi cerita dengan saya tentunya. Pasti dong, apalagi sama Paranti. Oh sis, oke. Di podcast kali ini tentunya ini sangat menarik sekali karena tentunya narasumber saya di sini ada Pak Direktur langsung, Direktur Kriminal Umum, sudah bersama Bapak Kombes Pol Martri Sony SIK MH, atau saya panggilnya apa ya? Sony aja boleh. Sony. Ya. Asli mana sih Pak? Padang, Sumatera Barat. Wah sih, kalau berbicara Padang saya pengen makan rendang jadinya nih. Ya, itu udah ikonnya makanan orang Padang itu. Ikonnya ya. Sumatera Barat. Tapi di Padang nggak ada rumah makan Padang ya Pak ya? Nggak ada, yang ada tuh rumah makan pagi sore. Oh gitu. Nah itulah. Kalau rumah makan Padang adanya di luar Sumatera Barat. Oke, oh gitu. Ya. Jadi nggak ada rumah makan Padang, nggak ada ya. Ya. Oke, Pak, saya panggil Pak Sony ya. Pak Sony, Ya. Ini hal yang memang ingin saya banyak pertanyakan terkait, mungkin ini kaitannya karena Anda selaku Direktur Kriminal Umum. Ini luas ya, umum banget gitu ya, banyak banget ya kasus-kasus yang terjadi di Wilkum Polda Banten. Seperti itu nggak sih? Kriminal umum itu artinya tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang dalam lingkup KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana gitu. Jadi ya sifatnya tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat yang sehari-hari memang ditemui di masyarakat. Yang sehari-hari ditemui di ya, masyarakat. Masalah penipuan, perampokan, pencurian, yang Oke. seperti itu. Ya. Perampokan, pencurian, pemerkosaan, ya, pelecehan seksual dan lain-lain. Ini tuh kayaknya semacam banyak banget sih bidang Anda gitu untuk membimbing hal ini. Ruwet nggak sih, pusing nggak sih? Ya kalau memang pusing dibilang pusing, tapi ini adalah pekerjaan kita yang memang harus kita tekuni. Oke. Ya, karena kita sudah kontrak ya kan untuk negara ini. Kontrak untuk negara, Ya, mengabdi untuk negara. Mengabdi untuk negara, mengabdi kepada masyarakat, ya kan? Karena kita adalah pelayan kepada masyarakat, gitu. Oke, di wilayah Polda Banten sendiri kita tahu bahwa kita terdapat kita 4 kabupaten kota, 8 kabupaten kota atau berapa ya? Kalau untuk wilayah hukum Polda Banten ini ada 6 wilayah, ya. Yang terdiri dari Serang, Pandeglang, Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Serang, Pandeglang, Cilegon, Lebak, kemudian Tangerang Kabupaten. Sebagian ya, karena tidak semua wilayah wilayah pemerintahan Kabupaten Tangerang itu masuk wilayah hukum Polda Banten. Oh. Iya. Oke, begitu luasnya data yang ada di Polda Banten tentunya kita tahu. Nah, saya juga pengen tahu juga nih. Ya. Seberapa banyakkah angka kriminal yang terjadi di wilayah hukum Polda Banten? Mungkin ini pertanyaan yang umum lah ya kalau saya pikir ya Pak ya. Ya. Banyakkah atau biasa aja atau bahkan ya sedikit lah gitu loh. Ya kalau kita sih pengennya nggak ada kejadian dong ya. Oh, iya kita dong. pengennya masyarakat tuh aman bisa melaksanakan. Kalau nggak ada kejadian berarti nggak akan ada polisi Pak. Ya tetap harus gitu kan. Karena di zaman modern ini tentu kehadiran polisi tidak hanya menangani masalah kejahatan tapi pelayanan terhadap permasalahan. Semua permasalahan yang ada di masyarakat itu kan pasti muaranya di Betul. kita. Oke, saya setuju nih dengan kalimat bahwa polisi tidak hanya tugasnya untuk menindak kejahatan atau untuk melawan kejahatan, tapi juga ternyata di sini peranan polisi sendiri yang sekarang kan tagline-nya gini, polisi humanis. Iya nggak sih? Jatusan itu kayak ngobrolin gak hanya masalah kejahatan aja, tapi juga masalah kesejahteraan, keamanan, ketertiban, kesejahteraan masyarakat dan lain-lain. Gitu ya Pak. Benar. Tapi kan makanya fokus hari ini saya sih pengen ngobrolin terkait seperti apa sih di Krim ini menangani beberapa kasus yang ada di Polda Banten, dan data terbarunya sendiri di 2020 mungkin. Kalau ada boleh deh cerita dikit. Ya, kalau data kejahatan yang kita tangani, yang kita terima laporan dari masyarakat langsung itu dari Januari sampai dengan bulan Agustus Juli ya, itu sebesar 2.415 kejadian. 2.415 ya itu ya kejadian. Itu all in. Artinya yang tadi di awal saya sampaikan bahwa
Ini semua laporan masyarakat terkait dengan keseharian mereka berinteraksi dengan masyarakat. Serta ada kejadian penipuan, penggelapan, pencurian, terus tadi juga dibilang mungkin ada kejahatan terhadap wanita maupun anak. Betul. Curanmor juga ya? Curanmor juga merupakan salah satu tindak pidana yang menjadi atensi khusus kami. Yang menjadi atensi khusus? Betul. Why? Ya. Karena memang kita tahu bahwa ini tindak pidana ini sangat meresahkan di masyarakat. Karena tentunya masyarakat merasa tidak aman, tidak nyaman dengan adanya perilaku-perilaku para kejahatan tersebut gitu. Oke. Dan ini hampir setiap hari terjadi di tempat kita. Laporannya hampir tiap hari masuk, Pak, untuk pencurian sepeda motor pencurian ini. sepeda motor itu hampir setiap hari masuk, walaupun tidak seluruh kabupaten kota yang mengalami kejadian, tapi setidaknya setiap hari ada laporan kehilangan motor. Ini sangat menjadi perhatian kita dan kita juga prihatin kepada masyarakat yang tentunya ya terkena musibah ini. Dan ini yang menjadi salah satu tugas kita untuk mencegah maupun mengungkap siapa pelakunya di baliknya itu. Gitu. Mudah. Ya tentu kalau dia menyerahkan diri pasti mudah dong, ya kan? Tapi kalau ini ya tentunya juga sulit juga gitu kan. Pak Sony, dengan maraknya pencurian sepeda motor ini ya, Bapak katakan tadi ini menjadi atensi khusus bagi Krim ini sendiri, bahwa gampang nggak sih untuk mengungkap itu semua gitu loh? Curhat dikit aja nggak apa-apa loh. Maksud gampang susah gampang atau gimana gitu loh? Yang sering terjadi di masyarakat, di lapangan lah. Kalau dibilang gampang enggak juga gitu ya. Karena tadi saya bilang kalau dibilang gampang berarti habis melakukan dia menyerahkan diri. Iya, enak banget ya. Wah, enak banget coba kalau kayak gitu ya. Nah, tapi yang terjadi tidak seperti itu. Okay. Mereka justru para pelaku-pelaku ini adalah yang memang sudah menjadi profesinya lah dapat dikatakan. Profesi. Karena dia sudah menggunakan pola-pola modus-modus operandi yang memang dengan menggunakan cara-cara yang hanya mereka yang sudah terlatih untuk melakukan pencurian ini gitu. Oh, udah keahliannya, skillnya luar biasa ya, sudah terbukti ya. Pak, boleh tahu nggak sih Pak, yang banyak tersangka tuh usia berapa sih biasanya? Para pelaku maksud saya. Para pelaku yang jelas usia dewasa lah, bisa 16 tahun sampai dengan sekarang. 16 tahun? 16, 17 ya. Wow. Dan udah canggih banget kayaknya ya untuk kayak namun gitu kalau ya. kita rata-ratakan ya usia dewasa di atas 20-an. Plus 20-an ya. Oke. Dan ini kita tahu bahwa dengan adanya tadi dikatakan bahwa begitu menjadi pusat perhatian sendiri bagi kepolisian begitu kan. Berarti mungkin ini sudah dikatakan sudah hafal nih bagaimana cara untuk, ya saya nggak bilang hafal juga ya. Maksudnya tahu bagaimana cara untuk paling tidak mengetahui sisi lemah dari para pelaku ini. Ya nggak sih? Sisi kelemahannya mungkin banyak lah. Sisi kelemahannya sendiri seperti halnya di masyarakat kan, kayak saya nih Pak, saya kadang suka bingung gimana sih cara untuk menghindari kejahatan. Kan nggak mudah juga loh Pak, ya nggak sih? Karena kadang kalau pelaku itu bukan karena mereka tiba-tiba aja atau mungkin ada niat, tapi kayak misalnya saya nih memakai perhiasan, memakai kendaraan bermotor yang mungkin membuat mereka jadi pengen aku pengen punya motor kayak gitu. Jadi bukan karena ada diniatin untuk dari rumah saya mau nyolong amit-amit gitu ya motornya Olga gitu. Nggak gitu juga kan ya Pak ya? Ya artinya pelaku-pelaku ini memang tadi saya bilang sudah menjadi profesi dia gitu. Betul. Dan dia karena mata pencariannya di sana, tentu dia setiap hari dia memiliki target. Iya. Target dan sasaran. Saya marketing ada targetnya juga soalnya. Jadi target dan sasaran di sini tentunya dia mungkin keluar dari rumah dia sudah punya niat untuk mencuri karena itu memang jadi mata pencarian dia. Ya. Kemudian tadi kalau dikatakan bahwa mereka ini tentunya pelaku ini juga selalu melakukan evaluasi juga. Iya. Serius Pak? Ada evaluasinya kenapa? Artinya ya dia melakukan itu, ini kan berbagai macam modus ya yang dilakukan mereka dan spesialisasinya juga masing-masing. Jadi kalau kami dari hasil pelaku-pelaku yang telah ditangkap dan yang sudah kita melakukan pemeriksaan,
mereka punya keahlian dan spesialisasi tertentu. Dalam arti bahwa ada job disknya gitu pada saat mereka ya enggak bukan job desk juga. Cuman hal-hal yang tidak tertulis, tapi dia punya kemampuan masing-masing gitu. Ada yang maksud saya dari modus operandi itu ada yang dia bisa mengambil dari dalam rumah, itu punya spesialisasi tersendiri dan pelakunya tersendiri itu. Ada yang spesialisasi yang mencongkel jendela gitu. Mengambilnya di parkiran, ada juga. Ya. Jadi dia nggak nyampur juga ya keahlian mereka ya? Jadi kalau itulah dari hasil pemeriksaan kita gitu. Ada yang mungkin spesialisasi di pemukiman gitu. Dari tempus waktunya juga seperti itu. Ada yang berani pada saat keramaian masyarakat di siang hari, malam hari. Itu punya keahlian masing-masing gitu maksudnya. Nah gitu. Itu pelaku-pelaku. Saya pikir dia seperti menguasai kayak semacam gini loh, kayak menguasai segala macam jenis titik-titiknya. Kayak tadi misalnya masuk ke rumah, masuk jendela, dia pemukiman. Jadi memang ada area tersendiri ya, yang dia udah lakukan pemetaan. Dan biasanya tuh dilakukan oleh kelompok-kelompok yang sudah memiliki kualifikasi seperti itu gitu loh. Ada ya. Tapi tidak jarang pula, mungkin yang biasanya bermain di tempat keramaian di siang hari, kadang dia juga main di malam gitu. Tapi dari kebanyakan yang sudah kita ungkap, ya disitulah pola-pola mereka melakukan tindak kejahatan tersebut gitu. Nah, gitu seperti itu, Mbak. Nah ini ngobrol-ngobrol dengan tadi beberapa area ya. Saya katakan mungkin kalau kayak marketing tuh dia misalkan marketingnya itu dia ke daerah-daerah misalnya perbankan gitu kan, pemerintahan. Nah ternyata di modus kejahatan ini juga ada ya. Wah bagus sekali. Mereka ada evaluasi tersendiri gitu loh. Pak, tapi ini kan kita masih di masa pandemi ya. Tadi kan Bapak mengatakan bahwa dari Januari sampai dengan Maret ya. Sampai dengan bulan Juli. Bulan Juli, sorry. Sampai dengan bulan Juli itu sekitar 2.415 kasus yang sudah kita temukan. Itu dikatakan menurun atau menaik ya? Atau naik di masa pandemi ini? Kalau berdasarkan evaluasi yang kita lakukan, memang terjadi penurunan tindak kejahatan. Kalau kita lihat di masa-masa pandemi, mulai dari akhir Februari sampai dengan sekitar bulan Mei lah, itu terjadi penurunan. Kemudian pasca bulan Mei, ya kan, di mana mungkin PSBB sudah mulai dikurangi. Demikian juga dengan kejahatan sudah mulai meningkat dengan saat sekarang ini. Berarti PSBB kalau diperpanjang lumayan juga ya Pak? Maksudnya bisa mengurangi angka kejahatan juga maksudnya gitu loh. Jadi pelaku-pelaku itu ternyata takut juga sama COVID. Perbatasan takut juga sama COVID. Gitu. Iya gitu kan dari PSBB ini sendiri, karena kan gini loh yang kita tahu PSBB ini kan pengamanannya di mana-mana ya. Iya nggak sih? Di setiap titik-titik area-area itu udah di penjagaan. Mungkin dia juga ada kayak shock gitu loh, shock untuk lihat ketika ada penjagaan di mana-mana, mereka juga agak ketakutan tersendiri. Makanya nanti aja deh kita cuti dulu gitu ya selama 3 atau 4 bulan ini. Tapi pas ke bulan Mei justru ada kenaikan lagi nih. Ada kenaikan lagi menjelang ke sini. Oke, ini cukup menjadi perhatian juga nih kewaspadaan masyarakat ya. Nah gini Pak, terkadang kita berbicara tentang curanmor ini sendiri, dugaan di masyarakat ini saya nggak tahu keliru atau seperti apa, menilai bahwa perkembangan curanmor muncul mengingat masih adanya persepsi bahwa curanmor ini adalah kejahatan yang biasa banget gitu loh, dan kadang juga bisa dilakukan oleh siapa saja. Dan juga tidak perlu persiapan seperti kondisi saat ini tuh seperti apa gitu menurut pandangan Bapak. Jadi pandangannya bahwa katanya bisa dilakukan sama siapa aja, terus juga tidak perlu persiapan. Kira-kira terbantahkan nggak statement itu, atau menurut Bapak tidak seperti itu? Karena kan saya lihat penuturan Bapak, enggak loh, ada persiapannya mereka, dan juga ada spesialisnya, atau gimana tuh? Artinya mungkin kalau dianggap biasa, mungkin masyarakat karena setiap hari pasti ada terjadi curanmor seperti itu. Kemudian dari pelakunya sendiri juga melakukan modus kejahatannya juga seperti yang sudah saya sampaikan jelaskan tadi. Memang sebenarnya harusnya di sini ada keterlibatan dari masyarakat juga untuk menjaga lah, ya kan, supaya jangan sampai dia terhindar jadi korban kejahatan. Artinya apa? Dia juga harus menempatkan kendaraan di parkiran yang memang dijaga oleh secara resmi lah, paling tidak dijaga, diawasi. Kemudian kalau bisa pakai kunci ganda gitu, untuk menghindari terjadinya
dia sebagai korban kan gitu. Kalau saya dulu bukan pakai kunci ganda lagi Pak, saya gembok, saya rantai. Ya. Udah itu saya baru belanja ke pasar. Nah itu lebih bagus itu. Itu patut dicontoh lah. Iya. Enggak serius. Saya sampai parnonya zaman Iya. tahun sekitar 2000-an itu kan lagi hits banget pencurian motor ya sampai sekarang juga sih. Jadi kalau mau belanja ke pasar si motor saya tuh saya gembok tuh saya rantai sampai tukang parkir gini, Bu itu nggak terlalu berlebihan. Kalau motor saya hilang Bapak mau tanggung jawab. Iya, Gitu iya. karena saking saya parnonya karena pada saat itu Pak kasus pencurian curanmor ini sebulan tuh hampir yang Bapak katakan tadi sehari itu bisa sampai berapa puluh orang. Iya. Itu kayak bikin mereka tuh kayak si pelaku-pelaku ini kayak bikin skenario gitu loh. Kok bisa di bulan itu tuh pencurian sampai merajalela banget. Sampai-sampai saya katakan tadi saya udah bawa rantai, saya ikat dan lain-lain. Tukang parkir ngeliatin saya dari kejauhan. Bu itu nggak terlalu berlebihan. Kalau barang saya hilang Bapak mau tanggung jawab. Udah jagain aja. Sampai segitunya gitu kan. Ini kan keparnoan yang berlebihan atau seperti apalah ya. Itu saya pribadi mengalaminya gitu loh. Tapi Pak, kalau anggapan orang juga yang katanya sih tersangka atau pelaku ini sendiri curanmor itu hanya dilakukan oleh orang yang kebetulan lewat. Jadi yang saya katakan tadi loh Pak. Oh salah banget dong. Kan tadi udah saya jelasin. Cuma lewat-lewat doang. Terus dia ngeliat motor gitu, ih lucu. Tiba-tiba niatnya timbul gitu. Hasratnya timbul. Enggak, bukan begitu. Oh enggak ya? Enggak. Okay. Karena tadi sudah di awal saya sampaikan bahwa pelaku-pelaku curanmor ini adalah orang yang sudah memiliki spesialisasi atau memiliki kualifikasi. Betul. Kan gitu. Jadi kalau dikatakan bahwa timbul niat maka terjadi kejahatan, ya memang benar. Tapi kalau khusus curanmor ini beda. Oke. Ya, karena pelaku curanmor ini kan dia harus mengetahui jenis motor ini pengamanannya seperti apa, kan gitu. Dia analisa dulu ya? Iya, dia udah ngerti dengan masing-masing karakteristik motor itu. Betul. Oh kalau Mio berarti tinggal sodok cek, nah itu dalam hitungan detik langsung hilang. Nah, gitu. Jadi kalau dilakukan oleh orang-orang yang dikatakan tadi yang biasa tadi itu sangat mustahil gitu kayaknya. Oh enggak ya? Enggak. Cuman tampangnya aja yang polos gitu ya. Kelihatannya kayak enggak bukan. Kecuali mungkin kalau kan ada juga kadang-kadang masyarakat lalai nih. Kadang-kadang kuncinya itu dibiarkan digantung di motor terus ditinggal pergi. Dia lupa. Itu mungkin bisa itu dikatakan orang yang awalnya tidak punya niat tapi tiba-tiba muncul niat karena kuncinya ada di sana gitu. Iya betul. Ada juga yang bisa terjadi seperti itu. Kalau dalam bahasa Sunda mah bilangnya Pak. Pohoan. Oh gitu. Jadi pohoan itu maksudnya saya buru-buru nih mau ke pasar, saya motor saya simpan, udah itu saya lupa tuh narik si kuncinya. Tiba-tiba saya langsung pergi langsung belanja. Nah itu kan berarti kelalaian si pengendaranya. Itu kelalaian banget lagi itu. Atau mungkin punya koleksi banyak kali motor di rumah. Kebetulan saya orang kaya Pak. Jadi motor saya memang setiap hari ganti-ganti dengan warna-warna. Minum dulu dong ya. Oh iya minum dulu. Oke, iya benar-benar. Nah ini nih menarik sekali untuk kita ketahui bahwa Bapak katakan itu bisa jadi iya, bisa enggak. Cuma bisa enggaknya adalah kalau kita udah benar-benar rapi, kita udah benar-benar teliti banget, tiba-tiba ada orang yang berbuat kejahatan dengan mencuri motor kita. Nah itu memang sudah direncanakan. Gitu ya Pak ya. Atau yang tadi kata Bapak karena kelalaian pengendaranya yang kuncinya aja sampai tertinggal di motor. Bisa jadi. Berarti tapi menurut aku sendiri sih presentasinya banyak yang tadi deh Pak. Yang apa? Yang memang udah direncanakan. Ya, tapi direncanakan dalam hal ini maksudnya bukan direncanakan sasarannya. Oh saya mau ke rumahnya Mbak Olga nih motornya. Bukan hanya seketika pesawat dia mau berangkat, tapi direncanakan dalam arti dia akan merencanakan akan mencuri motor kan ini. Dan biasanya tuh sesuai dengan pesanan biasanya. Maksudnya? Jadi dia ngambil motor itu kadang-kadang sesuai dengan pesanan atau pasaran yang dibutuhkan oleh orang biasanya. Oh saya pengen motor Scoopy, itu biasanya dia ambil. Jadi pengalaman saya di Jawa Barat juga pernah seperti itu ya. Jadi seperti itu. Oh, jadi emang ada kalanya juga. Pasar. Iya, pasarannya gitu. Ini pangsa pasar nih butuh motor Scoopy atau butuh motor laki misalnya ya kan. Kayak Jupiter kan gitu ya. Yang lain gitu-gitu ya. Nah, begitu sesuai dengan pesanan. Iya. Nah, Pak. Jadi sampai sedemikian
dinamikanya seperti itu. Iya betul. Ya. Nah Pak, saya juga pengen tanya Pak, dari penuturan para pelaku, maksudnya ketika sudah ditangkap gitu, mereka menyisir kita ini memang dalam waktu yang jeda yang lama nggak? Misalnya contoh gini loh, dia udah memperhatikan saya misalkan 2 hari sebelumnya. Dia kan sering berlalu lalang nih, misalkan dari keluar rumah sampai ke tempat kerja, keluar rumah sampai ke tempat kerja. Jadi emang sudah mengintai bahasanya. Ya. Ya nggak sih, gitu nggak sih? Bisa juga. Oh. Ya kadang-kala dia muter di suatu perumahan, kalau ada kelihatannya mungkin pemiliknya lengah, pagarnya nggak dikunci, atau bahkan dikunci sekalipun, dia bisa aja gitu. Dan ada kadang-kala yang memang dia tuh sudah dibekali ya, kadang-kadang dibekali senjata tajam atau bahkan senjata api, gitu. Jadi kadang dia masuk nekat ngambil, sekalipun ketahuan tidak jarang dia melukai korban, gitu. Walaupun iya. Melukai yang punya rumah juga ya Pak ya? Iya. Itu banyak loh. Makanya saya katakan ya memang perlulah kehati-hatian itu ditingkatkan. Ya kan? Sih Pak, saya udah hati-hati banget Pak. Tapi gimana dong? Dia lebih pintar dari kita. Jadi kita harus belajar dari mereka. Jangan kayak gitu dong, Pak. Biasanya sih saya pengen tahu juga nih, ketika si pelaku ini Bapak wawancarai, kan besok Adit ya Pak? Apa sih suka ada wawancara juga? Apa sih namanya? Interogasi. Iya, dilakukan pemeriksaan. Mereka tuh biasanya ketika sudah dapat barangnya itu gimana sih proses untuk mereka mendapatkan benefit atau mendapatkan keuntungannya, mulai berkisar di angka berapa sih Pak? Tergantung jenis motor ya. Kalau motor perempuan itu kayak Scoopy dan sebagainya paling jenis motor dan tahun biasanya begitu. Oh. Ya kalau tahunnya muda tentu lebih mahal dong kan gitu kan. Berapa sih kira-kira Pak? Iya kisaran 2-3 juta gitu. 2-3 juta? Iya, kan cepet. Dia biasanya dari pemetik ya, dari pelaku. Pelaku ke penadah. Penadah ini kan ada kualifikasinya. Penadah yang memang sudah menjadi pekerjaannya, itu pasalnya 481 KUHP. Ada yang hanya pasal 480 KUHP yang memang dia konsumen langsung. Nah, konsumen langsung. Jadi kalau dari pemetik ke penadah itu biasanya jauh lebih murah. Nanti dari penadah ke konsumen itu di up lagi. Di atas lagi gitu. Pak, cuma 2 juta itu ya ampun. Ya itulah makanya gitu. Kenapa kok marak kejahatan curanmor ini, salah satunya itu karena barang ini cepat laku dijual gitu loh. Kayak kacang goreng loh. Dicuri ya. Itu sampai pengalaman saya ya, kalau di Jawa Barat itu kadang-kadang semalam ya, bukan seharian loh. Semalam itu bisa 9 sampai 15 motor bisa hilang. Diambil oleh satu pelaku ya. 9 sampai 15 motor? Bisa. Unit. Lah sekarang bayangkan kalau satu motor itu hanya membutuhkan waktu 2 menit saja atau nggak nyampe 2 menit langsung hilang. Gitu. Nah, ini yang berkembang di masyarakat suka bilang gini, Pak, motor saya hilang Pak, padahal saya cuman ke dalam bentar Pak. Iya. Nah itu kan hitungan detik ya, menit lah, hitungan menit lah ya. Iya. Nggak nyampe 5 menit katanya motor saya hilang. Iya betul. Betul seperti Berarti yang Bapak katakan tadi yang semalam bisa sampai 9 sampai 15 itu emang udah targetnya segitu ya? Ya, dengan hitungan menit dianya, tergantung pesanan tadi. Itu memang sudah menjadi jaringan lah oleh mereka. Tapi alhamdulillah kalau di Banten nggak sampai seperti itu loh Mbak. Jangan nakut-nakutin lah. Enggak sih. Ini kan nggak, Banten nggak sampai. Banten nggak sampai sejauh itu. Saya nggak salah ngobrol sama Pak Direktur Kriminal Umum ya, karena banyak hal yang tidak kita tahu dan masyarakat kadang-kadang sok tahu juga bahwa kenapa sih kejahatan itu terjadi ya. Itu tadi penuturan kita tadi itu ternyata banyak hal yang memang di luar dari, jadi gini loh, mereka tuh ternyata lebih pintar dari kita. Ya maksudnya si pelaku ini kan dengan berbagai macam modus yang mereka lakukan gitu loh. Nah ini juga semakin menarik Pak. Kalau tadi dari 2 juta yang bisa dihasilkan untuk satu kendaraan bermotor, dikalikan sekian-sekian emang lumayan dalam waktu 1 malam. Biasanya pelaku itu berjumlah berapa orang sih Pak? Macam-macam Mbak. Ada yang pelaku tapi yang jelas dia jarang sendirian ya. Karena dia pasti berdua minimal gitu. Dan pelaku ini kalau dia sudah merupakan jaringan itu ya jumlahnya ya nggak terbatas gitu loh. Bisa 10 orang. Dalam arti bukan dalam sekali pelaksanaan ya, artinya jaringan ini mungkin dari kelompok ini dia ada yang mainnya di wilayah kelurahan mana, di kecamatan mana disebar lagi. Ya. Kemudian kadang-kala mereka juga pemain-pemain ini berganti-ganti pasangan gitu loh. Iya.
Karena kan di situ ada joki, istilahnya ada yang pemetik kan gitu. Iya. Jadi memang ada penyebarannya tersendiri dan mereka udah punya rute, punya krunya. Iya. Krunya. Iya. Krunya tersendiri untuk bisa memanfaatkan kondisi di lingkungan masyarakat. Betul. Nah, Pak, setuju nggak, Pak? Kalau terjadinya kejahatan, salah satunya adalah curanmor. Iya. Pertama adalah ketidakwaspadaan masyarakat itu sendiri. Iya. Yang terkadang kita tahu bahwa di keramaian lah yang terkadang banyak juga terjadi kasus seperti ini. Contoh, kata saya bilang kayak di pasar, di tempat konser, terus di mana lagi ya? Pokoknya di acara keramaian dangdutan. Nah, biasanya kan di masyarakat sampai malam sampai subuh dangdutan gitu ya. Itu juga menjadi faktor mendukung gitu loh untuk wah, semakin ramai semakin bagus, orang semakin lemah nih. Cara berpikir mereka juga udah nggak fokus ke kendaraannya. Kok paham banget kayaknya mbaknya ya? Kok udah paham? Tadi saya mau jawab kayak gitu loh. Saya orang IO, Pak. Saya biasa banyak keluhan. Gimana tuh, Pak? Ya memang tadi sudah saya katakan bahwa pelaku-pelaku ini punya spesialisasinya, ya kan? Ada yang spesialisasi dia siang, ada malam, ada dini hari. Dan memang tidak jarang pelaku di tempat keramaian juga menjadi sasaran mereka. Tadi yang Mbak katakan. Emang mereka nggak takut gitu ya, Pak ya? Maksudnya kalaupun makanya jeger yang Mbak gitu. katakan tadi, justru di tengah keramaian itu kadang-kadang orang lengah. Makanya saya curiga juga sama Mbak ini kok bisa paham dengan itu ya? Hah? Ya, jadi ini berdasarkan pemeriksaan ya. Oke. Terus jadi justru mencurigai saya loh, pelaku utama loh. Oke. Jadi memang benar tadi dibilang Mbak tadi. Jadi ada yang spesialisasinya memang di tempat keramaian. Justru dianggap disitulah orang lemah. Dan apalagi rata-rata mereka ini melakukan keramaian manakala seandainya polisi mengetahui, ya kan, tidak mungkin polisi ini bisa serta-merta melakukan penangkapan kan di tengah keramaian dan atau gitu melakukan mungkin kita melakukan tindakan tegas yang terukur dalam arti ya mungkin mau melumpuhkan yang bersangkutan kan pasti polisinya ragu dong kalau dia nanti ini kena masyarakat yang lain kan gitu maksudnya. Nah, dan itu kelompok tertentu tersendiri yang memang spesialisasinya di situ gitu. Oh, yang tadi dibilang mungkin gitu. Untuk perumahan-perumahan, apartemen-apartemen, kerumunan-kerumunan, pasar-pasar. Betul. Oh, jadi memang mereka udah tahu gitu, nggak sembarangan orang perumahan disimpan di kerumunan. Oh gitu ya, Pak ya? Tapi ada juga, lebih banyak yang sesuai spesialisasi, tapi ada juga yang dia kadang-kadang mutasi. Dari yang spesialisasi perumahan ada juga aja yang mutasi. Ada yang perumahan spesialisasi ada juga kadang-kadang dia beralih ke keramaian. Tergantung dia mungkin punya pengalaman tersendiri kan gitu. Karena ya kalau kami analisis mungkin kalau tempat keramaian kan membutuhkan keberanian, kemudian memperkira-kirakan kebiasaan. Jadi banyak hal yang harus dipelajari dari masyarakat itu gitu loh. Betul. Oke, nah ini sih sebenarnya kalau saya terinspirasi area-area untuk pembagian wilayah untuk pencurian itu kayak semacam copet ya, Pak ya? Iya. Copet spesialis angkot gitu ya? Banyak. Copet banyak nggak sih di Bandung? Kalau di Bandung sejauh ini kan belum ada laporannya. Dan mudah-mudahan nggak ada lah, Mbak. Iya, nggak ada lah. Jangan. Yang banyak itu di Bandung. Iya. Nonton sinetron. Oh enggak, ding. Oke, Pak. Kita tahu bahwa kondisi kejahatan yang sudah sedemikian buruk banyak sekali terjadi di beberapa daerah. Kita tidak mengatakan bahwa mungkin mudah-mudahan sih Banten Pak Sony bilang tadi sangat minim kejahatan gitu ya. Nah, tentu ini perlu penanggulangan yang optimal. Iya pasti. Kan? Harusnya dong. Saya ini sebagai masyarakat kadang saya ngomong gini. Aduh, polisi mana sih polisi nih? Polisi cepetan dong kesini, kok lama banget nih si polisi nih gitu loh. Ayo dong cepetan tanganin kasus saya gitu kan. Atau ini gimana sih penanganannya? Nah, kadang kami sebagai masyarakat mengintervensi pihak kepolisian yang kami mengatakan bahwa polisi ini tugasnya memberantas kejahatan gitu kan. Versi saya loh di zaman dulu. Betul. Nah, maksud saya seperti itukah pandangannya atau justru polisi nggak bisa kerja sendiri, tapi harus ada bantuan siapa gitu loh.
Pendapat Bapak gimana? Ya, artinya kita juga apresiasi kepada masyarakat yang sudah mengkritik polisi. Oke. Artinya di sini Saya bukan kan mengkritik loh. Saya hanya menyalurkan. Ya kira-kira kan gitu juga lah Mbak. Ya artinya itu sebagai pemicu kita Oke. untuk memotivasi kita bahwa kita dituntut untuk bekerja lebih maksimal lagi. Oke. Ya namun demikian tentunya dengan jumlah polisi dibandingkan jumlah masyarakat tentunya belum mampu mengakomodir seluruhnya gitu. Polisi namun juga kita manusia kan? katanya begitu. Kadang-kadang. Ya. Nah, namun demikian Oke. kita juga tetap itu menjadi tugas tanggung jawab kita. Betul. Adapun pola-pola kita yang kita lakukan di samping dari penugasan polisi umum lainnya kayak Sabara berpatroli, kemudian Babin Kamtibmas mengingatkan masyarakat. Nah kalau di reserse ini kita ada namanya kegiatan KRYD atau kegiatan rutin yang ditingkatkan. Apa tuh? Kegiatan rutin yang ditingkatkan itu ya sama halnya juga kita melakukan patroli di jam-jam rawan tadi berdasarkan hasil evaluasi. Kita kan ada Di evaluasi jam rawan mingguan, kita tuh ada jam berapa sih mingguan. Pak? Kalau untuk bulan Juli ini yang banyak terjadi itu antara jam 20 sampai dengan jam 4 pagi. Oh berarti saya harus Ya, membatasi. untuk bulan ini ya, untuk bulan ini. Membatasi. Tapi bukan berarti di jam-jam lain juga aman, Oh, tapi enggak. yang dari 85 kejadian itu yang paling banyak antara sekitaran jam itu. Dan tempatnya pun di perumahan. Oh gitu. Untuk bulan ini itu yang Tempatnya banyak di terjadi perumahan? di perumahan yang banyak. Oh. Gitu loh. Nah itu kita melakukan patroli tadi sesuai Kenapa dengan harus jam. di perumahan maupun Pak? Apa tempat. karena perumahan kelihatannya sepi-sepi aja? Orang-orangnya Ya, lebih itu. ke Ya. mantai, mungkin sosialnya nggak begitu di kampung-kampung. Ya, Biasa mungkin gitu. dari penilaian para pelaku seperti itu. Oh, Nah, kok Anda makanya- tahu gitu dong? Nanti nggak enak nanti jadi Saya tertuduh. spesialis soalnya. Iya. Saya pengamat sosial. Nanti jadi orang target yang saya tangkap nanti Aduh, ya, lama-lama. siap. Tangkap Ya, hatiku. jadi tadi patroli berdasarkan jam-jam rawan tadi, kemudian lokasi yang sesuai dengan hasil evaluasi kita itu yang kita tekankan. Kemudian kita juga mencari informasi dari masyarakat, ya kan gitu. Kemudian kadangkala juga mereka juga biasanya belajar dari para pelaku-pelaku. Kan pelaku ini kan itu aja biasanya nih, Mbak. Iya ya. Yang ditangkap, ditahan di Keluar lagi. lembaga, keluar lagi. Nah ini kan berkumpul para pelaku-pelaku ini di dalam sel itu. Nah kadang-kadang mereka berbagi pengalaman gitu loh. Oh sharing. Nah, sharing season. kayak begitu. Nah itu Antara juga napi. kita coba dalami, kita juga pelajari dari yang saya sampaikan ini kan berdasarkan hasil evaluasi nih, Betul, berdasarkan betul. juga dari bahan-bahan itulah yang kita cari pola-polanya, metode-metode dalam rangka penanggulangan kejahatan terhadap curanmor ini, Mbak. Oke. Artinya banyak kegiatan dalam rangka upaya pencegahan tadi. Iya, yang kita upaya lakukan. pencegahannya maksudnya Iya, gitu di kan. samping yang paling penting adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga barang pribadinya sendiri, itu juga sangat membantu betul, gitu. Betul Pak. Iya kan? Kan kita harap juga ada kepedulian dari mereka sendiri untuk tetap bagaimana menjaga barangnya. Mungkin kalau di rumah sekarang banyak kejadian di perumahan, artinya ya mungkin pagar dikunci, Iya. ya, kemudian mungkin motornya juga dikunci ganda. Betul. Kunci ganda itu kan paling tidak membutuhkan waktu yang lama bagi pelaku untuk melakukan kejahatan, kan gitu. Kalau Iya, tidak betul, kunci ganda kan dia sekali masuk kunci T itu langsung cek Langsung. Tapi kalau kunci ganda kan minimal dia memakan Agak waktu sehingga gitu, agak susah ya. sehingga masyarakat lain atau pemilik segera mengetahui dan bisa minta pertolongan seperti itu, Mbak. Ya. Oke, nah ini nih menarik banget loh. Saya jadi pengen tahu juga. Sebenarnya saya ngikutin juga sih di Krim Umus sendiri. Kayak semacam ada patroli gitu tengah malam tuh menyisir-nyisir Iya. area. Kalau di daerah Serang Iya. tuh kayak ke Taman Sari, ya nggak sih? Iya. Menurut saya nggak ke gap. Saat itu. Semakin ketahuan nih berarti. Waduh, saya gitulah pokoknya ya. Oke, ya menyisir-nyisir jalan-jalan yang jadi kayak gini loh Pak, kejahatan itu yang saya katakan tadi tidak hanya untuk curanmor, perjudian mungkin atau juga masalah apa tadi Penipuan. penggelapan dan lain-lain. Kayak kenakalan remaja aja Pak, ya kan bisa jadi salah satunya juga ya kenakalan remaja kayak orang anak-anak nongkrong gitu loh. Iya. Anak-anak nongkrong ngapain coba sampai jam 2 Iya. Pernah kan jadi anak nongkrong? Nah itu juga menjadi sasaran kita kalau kegiatan rutin yang ditingkatkan itu patroli. Artinya kalau ada anak muda yang nongkrong udah Biasanya lewat, diapain Pak? ya biasanya tentu kita lihat kalau dia sambil minum-minuman ya. Nah itu dia. Paling tidak kita bawa dulu ke kantor, kita identifikasi, ya kan, membuat
surat perjanjian pernyataan untuk tidak mengulangi lagi misalnya kan, atau kita membubarkan aja, udah pulang tidur gitu Ya kan. kalau misalkan dia nggak ngapa-ngapain, bisa nggak pakai obat-obatan terlarang, terus juga nggak sambil minum gitu kan. Biasanya dikasih arahan ya Pak sama anggota Dikasih ya. arahan, diingatkan, udah Dek, kamu kan besok mau sekolah, nah, sebaiknya kamu pulang aja lagi tidur gitu. Tapi kalau Apalagi yang sekarang sampai lagi ketahuan COVID, lagi minum dan kayak gitu Pak, biasanya ditindaknya adalah dibawa ke kantor. Ya biasanya kita hanya sifatnya pembinaan, Mbak. Pembinaan dalam arti ya kita bawa kantor, surat pernyataan. Orang tuanya dipanggil Pak? Iya, dipanggil. Untuk mengingatkan supaya orang tuanya juga care dengan anak-anaknya. Nah gitu. itu loh masalahnya kan. Ya, gitu. Yang jadi mesti itulah salah diperhatikan. satu upaya kita juga dalam mencegah terjadinya curanmor ini juga, atau kejahatan lainnya lah gitu. Jadi kita himbau supaya mereka tuh pulang, diingatkan, apalagi masa COVID begini berkumpul nggak boleh kan Pak. Nah, jangan sampai terpapar COVID. Ini juga salah satu, kita kan juga punya kewajiban, anggota kita polisi juga punya kewajiban untuk mengingat masyarakat terkait dengan juga pencegahan penyebaran COVID ini Mbak. Nah itu juga jadi PR. Jadi kita double inilah gitu lah. Kalau saya bukan double lagi, ini udah quartet job. Oh gitu ya. Karena kan saya tahu gini loh Pak. Salah satu faktor terjadinya angka kejahatan tertinggi di suatu daerah menjadi salah satu perhatiannya adalah faktor ekonomi lah ya yang menjadi penyebabnya. Ya saya tahu bahwa faktor ekonomi ini sendiri yang suatu hal yang memang tidak bisa dinantikan gitu. Masalah perut loh gitu kan. Kadang mungkin kalau Bapak apa namanya tadi Pak untuk wawancara pelaku namanya apa tadi? Interogasi. Itu maksud saya itu, cuma pura-pura nggak tahu aja. Interogasi. Interles. Yeah. Interogasi si pelaku. Kamu kenapa melakukan kejahatan ini curanmor? Pak, saya belum makan Pak, udah seminggu. Atau mungkin Pak saya mau nikah. Terus atau Pak anak saya gini. Padahal kan banyak itu adalah faktor ekonomi. Iya nggak sih Pak? Kalau untuk khusus kejahatan curanmor ini nggak banget. Kan udah saya bilang itu udah menjadi pekerjaan mereka. Itu bukan lagi ekonomi. Bukan kepepet kepepet ya. Bukan gitu. Jadi emang udah emang skill gue di sini gitu loh. Iya, karena tadi saya gitu. bilang bahwa kejahatan curanmor ini bukan yang ada niat terus ada kesempatan langsung dia mencuri, tidak seperti itu selamanya ya. Profesi bahasa karena gitu. Memang spesialis. dia itu sudah menjadi mata pencarian, bukan lagi untuk kebutuhan perut, bukan lagi itu gitu. Kecuali kalau hanya malahan dia bukan perut lagi ya. Wow, dia pakai emas berlian gitu, mobilnya mentereng gitu ya Pak ya. Wah kalah dong gue. Gitu. Siapa? Ini keren. Nah, kita pengen tahu juga Pak. Biasanya para pelaku ini ketika terjaring, terus Bapak kita langsung lakukan bukan pembinaan lagi kalau ini ya sudah masuk ke ranah hukum ya Pak ya. Itu berapa tahun sih Pak ancaman hukumannya? Ancaman hukuman kejahatan curanmor ya. Itu kan sebenarnya di dalam bahasa KUHP tidak dikenal dengan curanmor. Oke. Tapi ada namanya pencurian dengan pemberatan pasal 363 atau pencurian dengan disertai dengan kekerasan. Nah, 365 ya. 363 berapa tuh Pak? 7 tahun, kalau Bisa nego 365 15 tahun gitu ya Pak. 15 tahun. Kalau curas Dengan kekerasan. pencurian dengan kekerasan. Iya. Kalau yang banyak terjadi dengan pemberatan atau dengan kekerasan? Semuanya banyak terjadi. Kalau pemberatan itu dalam arti dia melakukannya di kejahatannya pada malam hari. Terus dia ini bongkar pagar orang, itu dikatakan pemberatan. Iya. Kalau kekerasan disertai lagi dengan mungkin karena ketahuan dia tidak segan-segan melukai si korban gitu. Kalau kayak semacam perampasan Pak, sama juga ya itu ya. Perampasan? Jadi kayak semacam gini loh Pak. Kayak kita lagi jalan nih bawa motor, terus yang Bapak bilang tadi, aduh udah kuncinya saya simpan di situ aja. Terus saya ke warung nih, tiba-tiba saya ngeliat kalau motor saya lagi dipegang orang. Oke, lagi dipegang orang, terus saya langsung teriak, kamu mau maling ya, kamu mau maling. Jadi kita tuh di jalan sambil gini-ginian gitu kan. Wah gontok-gontokan, terus akhirnya saya tersungkur, gubrak. Ya, Saya masuk. kena trotoar. Masuk. Amit-amit. Masuk. Jangan saya lah. Apa aja. Kena trotoar, terus kesakitan dan akhirnya saya luka. Iya. Nah, si itu ngambil motor terus dia ditangkap. Nah, itu masuknya ke pencurian kekerasan. Oh, kunjungan kekerasan. Iya. Masuk ke situ ya. Iya. Oke. Nah, ini kronologisnya ya. Karena kita berbicara kronologisnya juga butuh olah TKP ya, Pak ya. Bahasanya gitu nggak sih? Ya, harus kita harus ke TKP mengecek bagaimana peristiwa itu terjadi, ya kan.
Sehingga nanti manakala misalnya memang dibutuhkan pada saat pelaku ditangkap, kita melakukan rekonstruksi. Rekonstruksi. Iya. Oh, ini keren ini pernah saya lihat di TV-TV nih. Kapan Pak ada? Saya mau ikut dong. Bisa. Bukan sebagai pemerannya, amit-amit. Oke, Pak, ini terakhir sebelum kita closing. Ya. Ketika ini masih ke curanmor. Ketika curanmor itu sudah kita tahu nih pelakunya siapa, terus barang buktinya juga sudah ada. Saya sebagai masyarakat tahu, Olga, ternyata barang bukti lo udah ada loh di Polda, di Polres lah katakan gitu kan. Oh ya udah ketangkep loh. Wah, berarti doa aku terkabul. Bahwa itu masih rezeki aku, masih milik aku gitu kan. Dengan kondisinya motor tersebut mungkin ya udah ada yang berantakan dan lain-lain. Nah, saya ketika mengajukan ke Bapak, mudah nggak prosesnya, Pak? Oh, mudah dong. Iya. Oh ya. Mudah. Bisa istilahnya kita pinjam pakaikan. Karena Gimana, pinjam? Dipinjam pakaikan. Oke. Karena begini, dalam sistem hukum pidana peradilan pidana kita, kalau itu menjadi barang bukti, ya itu harus maju dulu sampai ke kejaksaan proses pengadilan, setelah diputus pengadilan baru nanti dikembalikan kepada yang berhak. Dikembalikan kepada yang berhak. Iya. Itu ya, Pak. Karena ini kan barang bukti ya. Karena peristiwa pidana pencurian itu akan tuntas perbuatannya itu manakala ada pelakunya, ada barang bukti alat untuk melakukan kejahatan, ada barang bukti hasil kejahatan gitu. Dan itu di dalam persidangan akan diungkap seperti itu. Oke. Berarti tapi intinya kita juga nunggu ya sebagai pemilik juga ya. Maksudnya enggak ketika ada tuh langsung ke Polres atau mungkin ke Polda langsung, ini motor saya nih saya ambil, enggak gitu. Sebenarnya sih boleh saja, tadi saya bilang dipinjam pakai. Dengan catatan tidak boleh merubah bentuk, menjual dan sebagainya. Karena kan ini barang mau kita pakai lagi untuk pembuktian pada saat penuntutan di kejaksaan kan gitu. Oh gitu. Iya, nanti. Jadi kalau ada yang dikurangi atau ditambah nantinya takut bermasalah lagi juga ya, Pak ya? Iya, takutnya nanti kan berubah bentuk dalam arti kita dalam proses tadi saya bilang dalam sistem peradilan pidana kita ya memang mulai dari penyidikan, penuntutan sampai di pengadilan di persidangan itu barang bukti tetap harus ada gitu. Iya, barang bukti harus gitu, ada. Dan tidak boleh berubah bentuk. Biasanya berapa bulan sih, Pak? Atau berapa hari, berapa minggu? Prosesnya. Ya itu mungkin dari masing-masing instansi ya. Berbeda ya? Iya. Karena kan ada ada keterlibatan juga dari organisasi lain juga ya, instansi lain gitu ya untuk mengungkap seperti apa. Bukan mengungkap penyelesaian proses pidananya. Proses pidana itu. Kalau pengungkapan di kepolisian itu tergantung tadi. Kalau diserahkan, Pak, ini saya habis nyuri motor nih saya kasih Bapak. Nah, itu cepat itu. Emang ada. Itu cepat gitu lah, enak. Ya polisinya nggak repot-repot jadinya nangkepnya. Maling hijrah. Maling syariah. Jadi karena dia emang bukan niat. Jadi Pak, ada juga loh Pak, orang melakukan kejahatan bukan karena dia lagi butuh uangnya, tapi dia butuh untuk merasa dirinya enak hidup. Karena katanya kalau di penjara lebih enak dibanding dunia luar. Itu nggak tahu tuh. Saya belum pernah nyobain. Amit-amit lah ya. Jadi kenapa sih banyak orang yang melakukan kejahatan kok berulang-ulang? Pertanyaan saya, senyaman itukah hidup Anda? Itu perlu dipertanyakan kepada pelaku-pelaku itu. Iya, nggak nanya ke saya. Jangan nanya ke saya. Maksudnya itu saya tanya ke pelaku yang lain gitu. Emang gitu ya? Kok kayaknya seneng banget ada di penjara. Iya, katanya ada di penjara mah makan gratis, tidur enak gitu. Nggak usah mikirin besok mau makan apa. Iya, amit. Enggak, maksudnya intinya adalah seperti itu ya keterangannya. Oke, Pak, waktu itu sudah sangat terbatas sekali. Saya pengen banyak ngomongin tapi saya juga masih pengen banyak ngobrol ya. Iya, emang pengen ngobrol banget nih. Nanti lama-lama kita nggak kerja untuk melayani masyarakat. Iya, malah ngomong aja gitu ya. Oke, Pak, polisi kinerjanya selalu menjadi sorotan tajam yang erat kaitannya dengan penanggulangan kejahatan, khususnya ya tadi yang kita omongin curanmor itu sendiri, tapi kejahatan yang lain gitu ya. Nah, kira-kira Bapak ingin meluruskan dan menghimbau kepada masyarakat seperti apa? Ya, pemirsa sekalian, artinya tadi sudah banyak kita berbincang bagaimana modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku. Betul. Tentunya ini menjadi bahan buat masyarakat dalam rangka mengantisipasi sehingga terhindar jadi korban pencurian kendaraan bermotor ini. Kembali saya sampaikan dan ingatkan kepada masyarakat sekalian bahwa menjaga diri dari korban kejahatan itu sangat baik, sangat penting. Yaitu dengan cara pertama tentu kita mengamankan kendaraan itu dengan cara kunci ganda, menggunakan kunci ganda. Ya kan? Kalau misalnya di rumah tentu pintu rumah, pagar rumah harus dikunci sehingga
tidak memudahkan bagi para pelaku untuk melakukan kejahatannya, ya. Jadi percaya selama itu mudah-mudahan dilaksanakan, mudah-mudahan juga terhindar dari korban pencurian kendaraan bermotor. Betul. Terima kasih. Karena tugas untuk melakukan pengamanan dan juga menghindari dari kejahatan bukan hanya tugas polisi, tapi masyarakat pun ikut berperan aktif di dalamnya. Iya. Ya, karena polisi juga manusia, ya. Dan tentunya di sini polisi juga menjadi garda terdepan juga. Mungkin saya katakan seperti itu, kenapa? Karena polisi tidak hanya ngurusin tentang masalah keamanan dan ketertiban dan juga yang lain, tapi juga kesejahteraan masyarakat dengan itu tadi saling membantu yuk untuk bisa menghindari dari hal-hal yang berbau kriminal dan merugikan bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Pak Sony, thank you banget untuk hari ini. Direktur Kriminal Umum Polda Banten sudah ngobrol-ngobrol bareng di podcast kita Bukan Cuma Suara. Pak Sony, untuk ke depan kita akan ngobrol-ngobrol banyak lagi karena sesi kita banyak. Di bulan berikutnya kita akan ngobrol yang lebih seru obrolannya. Dan saya sebenarnya gatel banget pengen ngomong banyak. Siap ya? Di tempat kesibukan Anda. Terima kasih banyak untuk hari ini. Salam sehat terus, salam semangat untuk hari ini. Terima kasih untuk hari ini di podcast Bukan Cuma Suara. Saya Aljung Olga dan juga Pak Sony. Ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.